yang juga sebagai manajernya Bertrand itu, di mana beberapa waktu yang lalu itu kita melihat banyak sekali akun-akun Instagram dan yang lainnya di media sosial yang mengubah-ubah wajah asli daripada Bertrand itu dengan wajah hewan, ya, dan juga ada kata-kata yang tidak bagus, ancaman juga. Dan juga ada ancaman. Nah, jadi pertama Jordi Onsu membuat laporan akibat adanya tayangan yang memberikan fitnah, ya, dan juga pencemaran nama baik terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh Jordi Onsu. Yang kedua adalah mendampingi Terry sebagai manajernya Bertrand, di mana juga banyak akun yang telah berubah fotonya Bertrand menjadi foto hewan dan juga ada ancaman. Jadi, sama ya? Ya, karena menggunakan media sosial kan begitu. Ada beberapa akun tadi yang kita laporkan sebenarnya. Kalau untuk Bertrand sebenarnya nanti bisa tanya ke Korban langsung aja gitu. Tapi yang pasti saya sebagai om ya, sebagai uncle gitu melihat sekarang ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana si kakak ini bisa bahagia, tumbuh kembang sesuai dengan umurnya, terus pendidikannya juga bagus gitu. Di luar sementara banyak pencemaran tentang nama baiknya dia, terus disama-samakan fotonya dengan hewan yang itu kan sebenarnya nggak benar gitu. Jujur sebenarnya lebih kayak ini orang bikinnya pakai hati apa enggak sih? Gimana kalau saya mikirnya lagi ngobrol gitu sama keluarga, ya orang-orang misalkan bilang itu mah biasa, tapi pernah nggak mas ngebayangin tiba-tiba di sekolah ada yang bilang, gue liat foto lu tuh disamain sama hewan gitu. Itu kan pasti ada trauma psikologis gitu, bukan sekarang tapi nanti. Permintaan Korban sendiri bukan, tapi kita selaku manajemen Terry khususnya melihat ada banyak kerugian secara imaterial dan juga material dari segi manajemen, nama baik pribadinya Bertrand, keluarga dan lain-lain. Hari ini aku mewakili OPP ya, khususnya melaporkan satu akun digital yang memang membuat berita tidak benar ya, bisa dibilang fitnah juga gitu ya, pencemaran nama baik yang dimana berita tersebut bukan hasil dari wawancaranya sendiri. Kita melapor satu akun digital yang sudah memberikan berita bohong, ya, patut diduga berita bohong yang isinya fitnah dan juga pencemaran nama baik, ya. Dan di akun tersebut memang ada orang-orang yang dicatut namanya, ya, yang inisialnya tadi Mas sampaikan itu. Oleh karena itu kita lapor ke pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib yang melakukan penyidikan. Apakah orang-orang tersebut juga terlibat? Apakah hanya akunnya saja yang menggunakan nama dan inisial orang itu, seolah-olah mereka lah yang menjadi sumber berita bahwa ada hal yang tidak baik yang terjadi di perusahaan atau di usaha yang dijalankan oleh Jordi Onsu. Nah, loginya saya juga pribadi kena gitu. Maksudnya ini dampaknya bakal dalam banget. Saya yang tahu karyawan saya di dalam tuh gimana. Loh, kamu ini bilang ada pesugihan, ditulis namanya jelas gitu. Dikatakan makan korban lagi. Makan korban. Wah, jadi kayak ini udah ngarang, bukan berita sebenarnya, yang akhirnya rugi banget gitu. Yang kita laporkan adalah akunnya, bukan orang-orang yang ada yang disebutkan dalam akun tersebut. Betul. Boleh inisial dan menyadur sementara media lain menggunakan inisial, di mana inisial tersebut bisa terjadi kemungkinan nama-nama lain gitu. Nah, kalau ini sudah menggunakan foto jelas juga dengan judul yang ada nama jelasnya di dalamnya. Loh, ini kan menggiring opini publik ke arah yang tidak baik gitu. Jadi bukan 7 ayat 3 Undang-Undang ITE Jungto pasal 45 akunnya yang kita laporkan. Jadi yang mana? Roy Kiyoshi? Sebenarnya gini, aku tadi bilang aku tidak suka disebutkan nama jelasnya gitu. Jadi di sini juga aku nggak mau bilang yang mana akunnya. Teman-teman juga mungkin udah tahu, udah rame juga dari kemarin gitu. Tapi memang orang ini kita perhatikan ya, dia bukan satu orang ya banget. Jadi memang satu channel YouTube. Ada 3 orang ya. Efek jerah sebenarnya buat akun digital ini supaya ya teman-teman media tahu lah, maksudnya kita sama-sama di media, kita sama-sama butuh berita, kita sama-sama butuh penonton juga, tapi ya ada baiknya dipikir berulang kali gitu untuk menggunakan nama orang, nama instansi yang akan berpengaruh buruknya tuh bisa kemana-mana akhirnya. Jadi aku sih gini, aku lebih pengen orangnya
datang dulu lah ke sini gitu. Maksudnya kenapa dia dengan berani menulis nama lengkap gitu? Apa motifnya? Apakah mungkin ada motif-motif lain selain mungkin ketidaksengajaan atau mungkin cari viewers? Jadi kita perlu klarifikasi ini bersama orang yang kita duga sebagai tersangka. Pasti ada efek dan pasti ada akibat hukum yang ditimbulkan dari tayangan tersebut ya. Hari ini kerugiannya masih imaterial karena ini bicara mengenai masalah nama baik ya, dan juga privasinya kita yang sudah mulai diganggu dengan tayangan tersebut. Nah, tapi kita pasti akan hitung kerugian material kita dengan pelan, apakah akan ada penurunan pelanggan beli apa tidak. Jadi makanya karena ini baru kemarin kita laporkan, kita akan lihat ya, kalau memang misalnya dari pemberitaan tersebut ada penurunan omset, maka patut diduga itu berkaitan dengan masalah pemberitaan tersebut dan kami akan masukkan itu sebagai kerugian material kami di pihak kepolisian. Tapi menyebutkan inisial juga nggak ada masalah, tapi akun YouTube itu masang foto saya dan muka saya dengan nama saya gitu. Jadi yang saya marah itu di situ. Jadi dia lebih menyudutkannya ke situ dan menurut saya itu kan kurang pantas untuk dia berbicara hal yang kurang logis gitu ya. Jadi ini kan banyak ada berapa ribu orang yang bekerja dengan saya. Ini kok apa kata-katanya memakan korban. Lo korban yang mana? Korban yang mana? Yang saya mau tanya itu korbannya yang mana gitu. Jadi saya menggunakan hak suara saya, ya saya minta laporan ke polisi aja dengan orang-orang yang punya konten digital itu. Gitu. Ya, jadi bukannya ngerasa huruf R, tapi si RK itu ketika dia meramal, dia sebutkan inisial huruf R. Ribuan orang yang bekerja di saya, terus dibilang kerja sama saya makan korban. Terus kalian nggak pernah berpikir ruko saya kebakaran, itu berapa kerugian yang saya harus bayar? Ya, tempat saya kesurupan. Makanya akhirnya karena nama Bensu itu sudah bukan Ruben Onsu juga, Bensu itu adalah brand, jadi harus instansi yang ngurusin itu. Jadi kami harus melaporkan karena dia sudah masuk ke ranah usaha saya. Itu orang Betran. Saya diem aja selama ini. Saya tahu banget, saya nggak pernah paksa orang untuk cinta dengan kita. Tapi respect lah. Jangan rubah foto anak kecil menjadi binatang. Itu buat saya sih, itu lo nggak ada hati banget. Ya. Dan anak saya salah apa? Bertrand mencaci orang nggak pernah. Bertrand ngatain orang nggak pernah. Bahkan apa tingkahnya? Ya, apa dia tingkahnya? Apa letak salahnya? Aku diam aja selama ini. Gue diam aja. Gue nggak pernah ngomong ya. Ketika lu rubah muka anak gue jadi binatang, lu kelar sama gue. Gue dibilang, jangan musik-musik kehidupan keluarga gue. Ketika lu musik-musik, lah selesai. Bingung, ini track anak saya sudah sesuai jalurnya. Tapi masih aja ada yang mencibir dengan mengubah foto mukanya jadi binatang. Kalian ajar saya diam saja. Tapi kalian rubah muka anak saya menjadi binatang, itu sih nggak ngerti orangnya itu binatang apa-apa gitu. Ya, terkait tentang itu anak saya, dia ngedit-ngedit yang kayak begitu, ya sudah. Tiba saatnya untuk saya memang mesti turun langsung. Ya, dan kenapa adik saya melaporkan? Karena itu dia menggunakan nama Ruben dan Bensu itu adalah di mana Bensu itu sudah sebuah nama perusahaan saat ini. Kenapa Betran Peto bukan saya melaporkan? Yang melaporkan adalah pihak manajemen yang dirugikan. Ya, jadi menurut saya sudah jelas semuanya. Jadi kalau saya berbicara di sini atas nama orang tua, bukan atas nama orang yang melaporkan. Gitu. Sama dia kalau urusan ini nanti akan panjang. Karena pasti kalau udah masuk kantor polisi akan ditanya asal muasal dari awalnya. Jadi ya dijelaskan gitu. Jadi ya saya juga berharap kayak yang terkait juga segera mengklarifikasi ini itu. Jadi saya tidak melaporkan orangnya. Yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban. Ya, teman itu kan jadi nggak enak. Tapi saya tahu orang saya nonton tayangannya dari awal sampai terakhir kok tentang Robby, nggak ada yang nyenggol-nyenggol siapapun. Dan Robby nyebutin tadi restorannya, saya bilang Robby apapun itu intinya adalah kita kan sama-sama cari uang. Nggak boleh lu bilang ini begini nggak boleh. Restoran laku salah, restoran gak laku salah. Cerita gitu kan, kalau di hari ini itu akan melaporkan satu akun YouTube dan itu mereka katanya menyadur dari YouTube aku, edit segala macam. Terus aku kaget karena aku bener-bener baru dengar tadi dari Oma langsung. Nah jadi aku jujur sebenarnya sih aku sangat kecewa banget. Kecewanya adalah memang di situ aku tahu banget ya, aku tahu yang aku tanyakan itu adalah inisial restoran, bukan inisial artis.
apalagi sampai mengorbankan nyawa ya. Tapi yang aku dengar juga ternyata akun ini menyebutkan inisial artis yaitu R. Setelah proses syuting episode tersebut selesai, aku kan kepo sama Roy sama Evin. Jadi aku tahu banget yang mereka tuju itu adalah nggak ada sama sekali hubungan dengan bisnisnya Oma Ruben sama Koko ya, nggak ada sama sekali hubungannya karena aku tahu banget jawabannya, namanya, dan itu siapa. Jadi aku sangat menyesalkan sekali Mas sama Mbak kalau misalkan sampai ada seperti ini, dan aku sangat mendukung sekali kalau misalkan Jordi atau Oma atau siapapun dari pihak manajemen bisnisnya untuk melakukan akun ini karena ini merugikan ya. Aku tahu karyawannya Oma bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi ribuan seluruh Indonesia, bahkan 6.000. Kalau ini sampai merugikan bisnis seseorang memang layak untuk bisa dipidanakan. Aku sih sampai detik ini belum ada serangan-serangan di Instagram aku, Twitter aku, atau Facebook aku. Cuman batin aku karena aku tahu banget Oma itu seperti apa, Onsu itu seperti apa, aku tahu banget gitu. Jadi tidak ada yang kesana, cuman ada yang memanfaatkan seperti ini, bahkan menyangkut pautkan dengan akun YouTube aku yang umurnya baru ya sejagung lah ya gitu Mas. Dan aku memang dari awal tidak ingin adanya kontroversi di akun YouTube aku, biar aja pelan-pelan, aku nggak mencari yang banyak-banyak penonton segala macam, kita pelan-pelan aja. Dengan adanya situasi seperti ini, jujur aku dirugikan. Takutnya malah menyudutkan seseorang atau sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Tapi tadi sudah ngobrol sama Koko Ruben, kalau Koko tidak menyalahkan aku. Dari mungkin beliau juga sudah nonton videonya, memang tidak ada menyebutkan inisial artis manapun. Jadi ya aku sangat terpukul sebenarnya karena ini merugikan tidak hanya pihak aku, malah merugikan besar pihaknya Maksud ya. Ini sama Dedek Roy ini beneran aku belum, karena kita kan lagi persiapan program baru, jadi belum ada diskusi tentang ini segala macam. Roy juga belum, misalkan contohnya Bang itu gimana YouTube-nya segala macam, itu belum ada. Dari Mas Adit juga manajernya Roy belum ada tadi tapi dengar dari Koko Ruben katanya memang ada press on, jadi aku sama sekali belum tahu. Dan aku pribadi kalau memang harus menjadi sumber informasi lah gitu, atau mungkin menjadi orang yang harus berbicara, aku sangat ingin sekali mengklarifikasi apapun itu. Bahkan nanti niat aku di sosmednya aku juga mencoba untuk klarifikasi karena ini udah merugikan banyak orang, dan aku dari hati marah banget gitu. Nggak hanya merugikan Koko, merugikan juga Roy ya, dan merugikan aku pribadi. Jordi sendiri yang tadi aku sudah diskusi sama Mbak sama Mas, kalau Jordi tidak melaporkan Roy Kiyoshi, dan dilaporkan adalah akun YouTube dengan konten berupa voice over dan foto-foto, dan ini dengan judul yang sangat menyudutkan, judul yang sangat merugikan, bahkan mencantumkan foto-foto dari Koko Ruben. Itu sebenarnya sih yang dipermasalahkan hari ini. Terbukti secara meyakinkan salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jeffrey Corbin Johnny tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan, dan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Merintahkan terdakwa menjalani sisa pidana melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi RSKO Jakarta Timur. 5. Merintahkan barang bukti berupa 1 buah amplop warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat itu 1,242 gram, sisa hasilnya beratnya itu 1,1600 gram, dirampas dimusnahkan. 6. Membebankan pada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2 ya. Demikian setelah merapat musyawarah majelis hakim pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 oleh kami Krisnugro SMA sebagai majelis dengan Merita Kagarasi SMA dan Zulkifli SMA masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 11 November 2019 diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Krisnugro SMA sebagai pengadilan Selatan, dengan dihadiri pula oleh Jeffrey Hadi Esa, Emma Mendimo, dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Baik,
demikian. Konsultasi sama pengacarku, aku terus Lega nggak, Jeff? lega banget akhirnya udah putusan. Ini sesuai ekspektasi kamu nggak sih? Sesuai harapan nggak? Sesuai harapan udah cepet putus, itu aja sih yang aku pikir tuh. Kan masih banyak program-programnya, jadi masih bisa ngikutin program-program yang lain. Jadi masih banyak buat semuanya yang udah ngasih support, ngasih kasih sayangnya, ngasih cintanya buat saya selama persidangan ini. Alhamdulillah udah putusan. Sekarang tinggal jalanin aja. Doain yang terbaik. Jeff, ada kasih kesempatan. Apalagi dia baru masuk kuliah. Nah, ini Jeff. Teman-teman tadi sudah dengar putusannya. Jeffrey diputus rehabilitasi 7 bulan, ya 7 bulan di RSKO, dan itu kita menyambut baik. Kami juga sudah diskusi tadi sama Jeffrey, dan pada intinya Jeffrey menerima keputusan itu. Enggak, kalau ibunya sih menginginkan, sebenarnya kan di situ di hasil asesmen kan rehabilitasi rawat jalan. Namun di dalam putusan kan nggak bunyi rehabilitasi itu apa sebenarnya, apakah rehabilitasi rawat jalan ataukah rehabilitasi rawat inap. Diminta hanya rehabilitasi RSU, jadi rehabilitasi di RSKO doang. Apakah rawat jalan atau rawat inap nggak bunyi di situ. Jadi itulah yang menjadi abu-abu menurut kami. Tapi pada prinsipnya kami sepakat walaupun putusan dari majelis hakim itu nggak sepenuhnya sesuai dengan fakta persidangan, seperti kayak tadi majelis hakim menyatakan bahwa 7 bulan, padahal fakta persidangannya kan cukup sebenarnya 6 bulan disertai berdasarkan kesaksian ahli, tapi itu kan semuanya kewenangan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Ini 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Setelah itu dia bisa beraktivitas, tapi kita akan usahakan juga, karena kalau nggak salah tuh ada di dalam peraturan menteri itu dia boleh melakukan rehabilitasi jalan apabila dia sudah 3 bulan di ini. Tapi saya belum tahu teknisnya kayak gimana, tapi nanti kita akan pelajari dan kita mohonkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.